Betapa banyak sekarang ini orang yang berakal tetapi tak berfungsi sebagaimana mestinya. Orang kalau dengar diskusi politik hanya mau bunuh diri aja tuh, karena merasa nggak ada harapan. Ada percakapan tentang capres cawapres. Bahkan Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan netral, saya mau cawe-cawe itu. Begitu presiden ingin terlibat, dia akan pergunakan seluruh peralatan dia untuk berkuasa. Iyalah. KPK, polisi, sogok menyogok. Jadi presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Benar, Ustaz. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak, tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Ini nggak bisa dibiarin dong. Presiden itu pernah disumpah, saya akan menjalankan sebagai presiden Indonesia dengan seadil-adilnya. Kalau sudah ini tidak adil, rasanya ini sudah menyalahi sumpah. Presidennya jasanya palsu. Nah, jangan sampai sekarang presiden pun jadi sumpah palsu. Nah, saya sih ingin perubahan ya. Kalau Anda ingin tetap seperti ini adanya, ya terserah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Etsam dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Salam akal sehat, salam bahagia dunia dan akhirat. Nah sobat, sekarang kita akan membahas dan mendiskusikan masalah akal. Betapa banyak sekarang ini orang yang berakal tetapi tak berfungsi sebagaimana mestinya. Ya, tidak sesuai harapan, apalagi yang Allah inginkan gitu. Ini ada diskusi oleh pakar-pakar yang berakal sehat. Yang satu profesor akal sehat yang digelari yaitu Bung Rocky Gerung. Dan yang satu lagi Ustadz akal sehat Ustadz Abdul Somad. Nah oke sob, jangan kemana-mana, kita dengerin yuk diskusi kita dengan orang-orang para pakar akal sehat ini. Let's go. Hari ini adalah hari luar biasa karena kita menemukan kembali dua orang berakal sehat, yaitu Profesor Akal Sehat, Profesor Rocky Gerung bersama Ustadz Akal Sehat, Ustadz Abdul Somad. Izin tambah Pak, izin saya juga ikut masuk Etsam penganalisa dan pelurus akal yang sesat. Oke guys, nimbrung kita diskusi ini. Ya, semoga diskusi kita hari ini akan memberikan pencerahan buat kita semua yang masih memiliki akal-akal sehat. Amin, amin. Ya. Kita mulai, materi ini adalah tentang apa saja, dan yang menarik sekarang adalah menjelang pemilu 2024. Kita mulai dari Bang Rocky, bagaimana kira-kira situasi politik menjelang pemilu 2024, bagaimana suasana hati keumatan yang mesti dijaga menjelang pemilu 2024. Baik, silakan Bang Rocky. Oke, terima kasih. Diki Amar Sehat juga. Diki Akar Sehat juga dia namanya, AS juga. Betul Pak Diki, karena saya rindu untuk bertemu dengan akal tuh. Akal akan ketemu akal, otak ketemu otak, dengkul ketemu dengkul. Jadi saya senang selalu membayangkan bahwa Indonesia diasuh di dalam percakapan kebudayaan. Percakapan politik itu terlalu bukan berbahaya, itu ya sedikit menjijikkan buat saya percakapan politik. Karena itu isinya transaksi itu. Bukan pembicaraan yang membuat orang punya harapan. Orang kalau dengar diskusi politik hanya mau bunuh diri aja tuh. Karena merasa nggak ada harapan. Jadi saya ada di sini di Pekanbaru berupaya untuk menyapa teman-teman bersama sahabat saya Ustadz Akal Sehat yang juga menuntun kita dengan kejernihan pikiran. Dia ada dalam kontroversi macam-macam, tetapi idenya tentang persamaan, tentang kesetaraan manusia, tentang persahabatan itu menetap tuh. Dan dalil-dalil itu yang saya setujui dari Pak Ustadz Akal Sehat. Tadi soal yang ingin orang tahu tuh, apa sebetulnya masa depan Indonesia? Kalau kita lihat per hari ini, ada percakapan tentang capres-cawapres. Bahkan Pak Jokowi mengatakan saya tidak akan netral, saya mau cawe-cawe itu. Artinya beliau ingin ikut terlibat, dan begitu presiden ingin terlibat, dia akan pergunakan seluruh peralatan dia untuk berkuasa. Iyalah. KPK, polisi, sogok menyogok. Jadi presiden merencanakan kecurangan sebetulnya kan. Itu yang mau kita lihat dari percakapan ini. Tapi udah, itu adalah urusan masyarakat Jakarta. Sebentar Bung Gerung, bukan dibiarin, ini nggak bisa dibiarin dong. Kalau presiden itu kan harus netral, diminta adil, ya nggak, semuanya, ke seluruh rakyat Indonesia. Itu kan pernah disumpah, ya nggak sob? Presiden itu pernah disumpah, saya akan menjalankan sebagai presiden Indonesia dengan seadil-adilnya. Ya, kalau nggak salah begitu ada bunyinya.
dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kalau sudah ini tidak adil, rasanya ini sudah menyalahi sumpah. Sob, ingat juga nggak Sob, ini kan ya dalam hal kaitan kita bernegara ini, seorang presiden itu kan memang harus mengayomi semua rakyat Indonesia, ya enggak? Nah, sekarang sumpahnya pun sudah terlanggar itu Bapak Presiden itu. Saya juga ingat dulu pernah ada beritanya itu, ada Presiden Zimbabwe kok nggak salah ya guys ya, yang punya ijazah palsu. Kalau saya nggak salah ya, itu tahun berapa, nggak tahu, sebelum Masehi entah berapa itu, saya juga lupa gitu. Presidennya ijazahnya palsu. Nah, jangan sampai sekarang sumpah presiden pun jadi sumpah palsu. Kita tidak inginkan itu, sumpahnya itu mbok ya dijalani sebagaimana mestinya, ya enggak? Nah, menarik ini Sob, kita simak ya dan kita komentari ini. Tetapi apa yang diputuskan Jakarta itu akan berlaku ke Indonesia. Jadi kita mau cegah jangan sampai Jakarta memonopoli percakapan yang isinya adalah politik tingkat tinggi yang sebetulnya kualitasnya rendah. Jadi itu bahayanya kalau kita membiarkan presiden menguasai alat-alat komunikasi, menghegemoni pembicaraan dan kita kehilangan harapan. Sekali lagi, saya menganggap bahwa politik ke depan itu akan diisi oleh kecemasan dan kebimbangan. Itu pentingnya suara akal sehat dari Pekanbaru. Kita berharap pembicaraan semacam ini diikuti dan dipercakapkan di tempat-tempat yang lebih khusus. Mak-mak boleh diskusi, mahasiswa diskusi, buruh diskusi, supaya ada tata bahasa bersama untuk menyelamatkan Indonesia. Jadi itu poinnya. Baik. Poinnya adalah bahwa cawe-cawe presiden bisa menimbulkan keresahan di masyarakat. Bagaimana kira-kira menyikapi itu? Iyalah, Ustadz Somad atas cawe-cawe presiden, dan kita tidak boleh suuzon terhadap adanya bakal kecurangan karena cawe-cawenya dan lain-lain. Mungkin Prof bisa mencerahkan umat Islam dalam hal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hari ini dapat durian runtuh. Kedatangan Bang Rocky Gerung yang sangat membahagiakan. Pak Diki beserta keluarga, terima kasih. Lau kuntum salasatan fi safarin, kalau kamu ada 3 orang melakukan perjalanan, falyu'amiru ahadakum, falyu'amiru ahadakum, angkatlah 1 orang menjadi pemimpinnya. Kalau 3 orang saja berjalan mesti ada 1 pemimpinnya, apalagi sebuah negara. Maka itu dasar kita mengangkat pemimpin berdasarkan syura, musyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu bermusyawarah untuk menetapkan kepemimpinan. Dan sekarang kita tidak lagi tinggal di negara monarki. Iya. Dan sekarang kita mesti terbuka mata bahwa kita tinggal di negara demokrasi. Iyalah. Dalam dunia demokrasi, biarkanlah orang memilih. Orang punya pilihan. Iya. Jangan dia digiring dengan Jangan adanya halang-halangi kekuasaan, endorse dan lain sebagainya. Biarkanlah orang ini bebas untuk memilih pilihannya. Sadarkan bangsa ini bahwa kita tinggal di sebuah negara bernama demokrasi. Jangan sampulnya demokrasi tapi isinya monarki. Benar Ustaz. Apalagi kalau sampai sampulnya demokrasi isinya anarki. Kita teriak-teriak tidak boleh khilafah, tidak boleh khilafah. Iya. Karena bertentangan demokrasi, tapi perbuatan kita sendiri sebetulnya adalah bau-bau monarki. Kita ingin berkelanjutan terus dengan segala macam usaha yang kita lakukan. Dari mulai penambahan waktu limit yang sudah ditetapkan oleh demokrasi, kemudian tidak bisa melakukan itu lalu kemudian dilanjutkan oleh orang yang berbeda tapi signalnya tetap sama. Nah, jadi sebagai seorang yang mengerti, maka kita mesti menyadarkan umat ini. nah sebentar Ustaz. Ini kita komenin lagi nih. Orang berbeda, sinyalnya sama. Ini guys, Anda menilai sendirilah, ya kan. Kalau presiden cawe-cawe, di-endorse lah capres-capres yang ingin melanjutkan visi beliau, program beliau ya. Kalau yang baik sih nggak masalah ya. Ya inilah, pasti orang-orangnya itu nggak jauh berbeda nanti frekuensinya, sinyalnya, ya kan, dengan cara memimpin, kebijakannya nggak jauh seperti apa yang telah berada sekarang. Nah, saya pulangkan kepada para sobat Etsam semuanya. Apakah sudah merasa nyamankah dengan penguasa, adanya rezim penguasa saat ini dengan kebijakan-kebijakannya? Apakah sudah rakyat Indonesia sejahtera kah? Atau bagaimanakah? Nilai saja sendiri ya. Nah, ini yang saya sih ingin perubahan ya. Kalau Anda ingin tetap seperti ini adanya, ya terserah Anda.
Kita punya hak masing-masing. Di pemilu nanti kita akan berlaga. Suara mana yang banyak? Suara perubahankah? Atau suara-suara lama yang ingin masih kehidupan seperti ini aja? Ya sob ya, ini negara demokrasi. Yang kontra silahkan, gak masalah, sah-sah saja. Oke, kita lanjut diskusi kita. Lagi-lagi memang itulah perlunya akal. Itulah perlunya Sangat otak. perlu Itu otak dan semua ayam kalau dibelah kepalanya yang putih-putih itu ada di kepala dia, di kepala manusia pun ada. Tapi kalau akal belum tentu ada. Karena akal itu adalah alat untuk berpikir, menemukan kebenaran, kejernihan. Masyarakat yang tidak punya kepentingan, insya Allah pikirannya jernih. Dan komunitas itu yang ramai, itu yang banyak, itu yang memberikan suara. Suara terbesar dalam demokrasi berada di kedaulatan rakyat, rakyat yang berdaulat. Jadi silakan saja orang-orang yang punya kekuasaan, punya harta menunjukkan kekuasaannya. Tapi ingat, Orde Baru 32 tahun dengan segala perangkat kekuasaan yang ada, toh pada akhirnya tumbang juga. Kenapa? Karena masih ada orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Ada satu neraka khusus yang disiapkan. Lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, andainya kami mau berpikir. Ingat ini, perhatikan. Habis sa'ir, kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Jadi orang selalu berpikir kalau tidak puasa masuk neraka, tidak sholat masuk neraka. Ada satu neraka khusus untuk orang yang tidak berpikir. Bagi orang yang berpikir. Adanya sekarang, bagaimana saya bilang tadi, orang berakal tapi tak berpikir gitu loh. Apa yang dinamakan berakal dan berpikir itu sob? Nah, ini bedanya. Orang yang mempunyai akal dan berpikir, dia akan bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang tidak baik, dan mana yang salah. Nah, disitulah letak akal yang berpikir gitu loh. Di Al-Quran juga Allah selalu menekankan takkilun, bagi orang yang berpikir gitu loh. Jadi banyaknya fenomena sekarang orang berakal, makanya tidak digunakan akalnya untuk berpikir tadi itu. Makanya saya bilang, jarang orang berakal tapi tak berpikir. Yang dinamakan berakal berpikir itu ya tadi itu, paham mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak baik. Kan itu. Bukan yang baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk kelompoknya. Nah, ini nggak dibenarkan. Baik untuk kemaslahatan orang banyak. Ya nggak sob? Oke, kita lanjutin lagi. Jadi tidak berpikir itu juga berdosa. Namanya apa tuh? Koalisi. Koalisi orang yang tidak berpikir maksudnya. Jadi orang yang tidak berpikir itu juga yang nggak melakukan berpikir besar. dosa ente. Makanya perbedaan kita dengan binatang itu adalah lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya akal tapi tidak dipakai untuk berpikir. Apakah karena tidak tahu atau karena pura-pura tidak tahu karena ada kepentingan? Tapi lagi-lagi porsi manusia yang paling banyak adalah orang yang berpikir, insya Allah. Jadi tidak ada opini publik, yang ada adalah opini yang selalu dipublikasikan setiap hari. Jadi kita bersama untuk mengembalikan masyarakat supaya berpikir, insya Allah. Coba sebelum pertanyaan berlanjut, kan tadi saya terangkan bahwa keadaan kita mencemaskan tuh, politik tanpa publik, urusan publik jadi urusan privat. Sebetulnya kepemimpinan itu dihasilkan oleh pertemuan minimal 3 orang, ada percakapan lalu ada kesepakatan. Oke, Anda memimpin gitu. Jadi sesuatu yang namanya pemimpin itu ditakdirkan karena dipilih di antara yang sama tuh. Bahasa Latinnya primus inter pares tuh. Nah, kita menginginkan itu. Kita menginginkan ada suasana demokratis di mana seseorang itu kita izinkan atas dasar hak etis dia, bukan atas dasar uang yang banyak atau jago macam-macam. Simak ya baik-baik. Pak Diki ini caleg PKS. Ini bajunya saya bisa duga dari awal tuh. Dia berupaya untuk masuk di dalam keadaan yang seperti saya gambarkan. Apa alasannya coba? Kan mestinya udahlah, itu akan menambah kerumitan. Atau apa yang menyebabkan Diki ini berupaya untuk masih nekat untuk bermain politik atau masuk dalam politik? Apa yang bisa Diki bayangkan buat Anda bisa mengubah konstelasi yang kita gambarkan tadi? Politik itu kan buruk sekarang. Kira-kira apa tuh? Niat dan nekatnya apa tuh? Sebetulnya saya sudah tahu bahwa masuk ke dalam dunia ini kita bisa menjadi bagian daripada sistem yang buruk, kemudian kita hanya sendiri yang baik misalkan. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita membiarkan semua sistem itu diisi oleh orang-orang yang buruk. Jadi saya berpikir seperti yang pernah disampaikan oleh Ustadz Somad juga, bahwa menang atau kalah, besar atau kecil nanti di parlemen orang-orang baik, tapi paling tidak Allah tahu di mana kita berpihak. Ini menarik lagi sobat.
Kalau politik ini hanya dikuasai oleh orang-orang bobrok, orang-orang zalim, orang-orang tidak baik, atau apa ya, orang jahat ya kalau bahasa saya itu, maka kebijakan yang dibuat pun tentu tidak baik pastinya nanti. Oleh karena itu dihimbau kepada orang-orang baik, marilah peduli sekarang berpolitik, juga masyarakat semuanya, pilihlah orang-orang baik untuk bisa ikut duduk yang bisa menentukan nanti kebijakan-kebijakan yang pro kerakyatan, yang pro kemaslahatan orang banyak, sehingganya dengan tujuan bisa mensejahterakan banyak orang, adil, makmur, sentosa buat semua rakyat Indonesia, gitu ya enggak? Nah, makanya kita himbau nih, hati-hati, sebentar lagi nih masuk masa tahun-tahun politik. Bagi para pemilih-pemilih semuanya, jangan golput pokoknya. Tetap gunakan hak suara kita, memilih orang-orang baik, sehingganya bisa memberi kebijakan baik untuk negeri ini. Kita lanjutin lagi. Keberpihakan kita kepada kebenaran, kepada jalan yang diminta oleh Allah, itu pasti akan mendapatkan kemenangan, akan mendapatkan keberkahan. Yakinlah. Saya hanya berharap dari kekuasaan dan kebesaran Tuhan saja. Oke, itu poin yang membuat batin itu agak tenang. Iya. Ya kan, bahwa ada orang yang dengan niat ingin memperbaiki republik itu, dan kalau niat itu nggak dihasilkan, artinya kita membiarkan peternakan politik itu dikuasai oleh bajingan-bajingan ini kan. Iya. Walaupun ada sinisme, tapi orang merasa, kalau saya bahkan udah pernah berpikir saya mau boikot aja pemilu tuh, Jangan mahasiswa dong, mau Pak. golput aja tuh. Tapi tetap ada manusia-manusia etis yang berupaya beri saya kesempatan, saya bisa lakukan itu. Nah, janji semacam itu masih harusnya dipegang oleh para politisi itu. Nah, sobat udah dengar tadi kan semuanya. Jadi jangan sampai ini negara dikuasain oleh orang-orang bajingan, kata Bung Rocky tadi itu, atau orang-orang yang tidak berakal, yang egois, ingin memperkaya diri, koruptor, maling-maling negara. Orang apalagi nggak ada imannya, itu makanya dia akan semena-mena, akan seenak udele dewe ya, akan sewenang-wenang. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh seluruh anak-anak bangsa ini, termasuk saya. Makanya dengan media ini saya mengingatkan kita-kita semua, dan juga saya dalam rangka saya Fastabikul Khairat, mengingatkan untuk kebaikan dan kesabaran demi terwujudnya bangsa yang berakhlak, bangsa yang beradab, sehingga tercurahlah rahmat, berkah, dan ridho Allah untuk kita semuanya, sob. Ya sob, makanya tetap pantengin channel ini, karena saya akan selalu mengingatkan akal-akal yang sehat. Saya Edsam, penganalisa dan meluruskan akal-akal yang sehat. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir! Allahu Akbar! أستغفر